Oh gitu. Apa bedanya? Sama-sama pengguna, ya kan? Sama-sama tetangga, hanya beda BB, beda yang punya meter dengan enggak. Sehingga tetangga saya ini Pak, tukang beca tadi terus terang, itu di leher Pak, di Masgar 6 bulan, sekolahnya berhenti Pak. Dengan dalih apapun, ini soal ketidakadilan. Logis penangkapan sudah diberitakan. Kenapa sampai ada asesmen terpadu? Kalau saya tadi amati, Bapak ada satu salah, bukan salah, kurang tuh. Ketika ada dokter, oke, psikolog, oke, dari Polri, oke, dari BNN, oke, dari Kejaksaan, dari Kehakiman nggak apa-apa masukkan. Asesmen terpadu itu kan ada dari Kementerian. Setahu saya ada. Bapak kurang menyebutkan itu tadi kan? Apakah tidak ada? Nggak jadi asesmen terpadu itu kalau ada dari Kemenkumham. Nah, maksud kami, Pak, penyuluhan itu kami sudah sepakat semua. Penyalahgunaan korban jangan sampai nanti mengandung psikologis mental. Karena saya pernah ada 2, saya bertugas kesehatan dan saya bersosial. Kami sudah tahu semua itu Pak. Kami sudah paham. Kalian udah diajarin sama Pak Tony juga soal itu. Iya. Udah matang Pak. Jadi mohon kita diskusi apakah sudah tepat. Ini bukan hanya Pak, kami masyarakat. Bukan hanya masyarakat Bandar Lampung, tapi masyarakat Lampung, tapi masyarakat Indonesia juga nih. Tapi persoalan ini kalau nggak selesai, akan kami bawa juga ke pusat. Kan gitu. Jadi kami ingin semoga saja tidak ada persoalan, tidak ada bicara, saya tidak bicara kesalahan. Semoga saja tidak ada kelemahan ketika orang-orang yang harus di asesmen. Satu hal yang harus kita sepakati bahwa korban, kapasitas korban itu kita harus tahu Pak. Apakah emang dia dibujuk, apakah dia dirayu, apakah dia diancam, apakah keadaan terpaksa seperti para wanita LC ini kalau kita mau bahasa keren kata bawa tadi, atau mereka yang sudah tahu nomor telepon bandar sehingga bisa membeli dengan 20 butir ekstasi, apakah itu namanya korban? Oh, semuanya sama disebut korban, sehingga hal itu yang mau kita diskusikan di sini. Silakan. Mohon maaf. Pertama, saya mensikapi tentang TTAP yang dimana itu tidak ada unsur dari kehakiman. Untuk menentukan TTAP kami memang sudah mencoba meminta personel dari kepolisian, dari kejaksaan maupun dari kehakiman. Cuma yang diberikan oleh kepada kami itu dari saya menambahkan terkait dengan saya bagian juga dari alhamdulillah yang sampaikan oleh Kanda tadi dari salah satunya penambahan dari kehakiman kita adalah kan akan main apabila itu digunakan pada saat kepada anak-anak itu dari umur ya? Iya, nah itu yang sebelah kantor sebelah Gubernur itu. Nah, jadi untuk yang dari anak-anak silakan. Jadi pada saat terkait dengan anak-anak di umur baru dari kehakiman yang masuk. Nah kalau hanya untuk yang dewasa segala macam tidak terlepas daripada kepolisian, BNN sama dari teman-teman dari kejaksaan. PJON. Ada ini ya, aturan undang-undangnya ada bahwa hanya anak-anak saja. Tak itu juga kalau diberikan kenapa? Karena kan kurang pemahaman kami kan. Mana aturan undang-undangnya? Iya kan? Itu harus disampaikan ke kami kalau enggak. Kami bertanya kenapa kok kehakiman? Karena setahu kami berdasarkan saya nomor 4 tahun 2010, kalau maupun dapat asesmen dari kehakiman itu harus melalui proses persidangan dulu. Kan begitu. Nah kalau katanya nggak perlu karena ini anak-anak di atas umur, manusia-manusia di atas umur, ya sudah sadar dengan perilakunya untuk mengkonsumsi narkoba dan katanya tidak sindikat tapi tahu nomor telepon bandar. Nggak mungkin Pak, bandar narkoba itu jual di radio intan seperti pasar rokok atau yo mau beli sekian, pasti kalau nggak kenal, nggak dekat, nggak akan dikasih barang. Kan gitu. Apa itu korban? Yang kata Bapak tidak terlibat dalam sindikat. Apakah itu bukan sindikat? Mana? baik Pak. Penjelasan itu yang kita perlukan Pak. Jadi kami sudah lakukan pendalaman. Ini kan mendasarkan daripada nomor telepon dari HP-nya. Nah itu yang bersangkutan berkomunikasi melalui broadcast WA. Dan itu sudah kami lacak. Ternyata memang dari hasil dari peralatan yang kita miliki itu masih belum mampu untuk
melihat broadcast itu. Namun perlu Bapak ketahui bersama dan Ibu, karena ini barang buktinya adalah Kinect. Ini dari situ karena kami mendapat istilahnya dimintai komitmen terhadap peredaran gelap narkotika itu, kami langsung jalan. Kami langsung melakukan penyelidikan, melakukan undercover dan lain sebagainya. Alhamdulillah komitmen kami kemarin, kami bisa menangkap bandar, salah satu bandar di Bandar Lampung. Barang buktinya sabu itu ada 11 kilo lagi. Ini cerita masalah yang Iya, Pak. ini apa yang mana? Yang ini, Pak. Ini masalah yang Iya, iya. Ini. Iya, betul. Nanti saya kaitkan. Jadi setelah hasil pemeriksaan yang bersangkutan tersangka ini sudah menyerahkan yang kita temukan karena sabu, tapi berdasarkan keterangan yang pelaku tersangka yang kita amankan sudah menyerahkan 11.000 butir ini kepada seseorang di Teguh. Mereknya sama dengan yang pada saat itu digunakan oleh Setelah kejadian apa sebelum kejadian? Setelah kejadian berapa hari Pak? Kita belum menikah. kemarin. Ada ekspos kemarin. Kemarin. Ada ekspos ada. Ada kemarin ya. Kemarin ya. 11 sabu doang. Sabu ya. Sabu aja. Ya, Kali ini mohon maaf izin Pak. Izin. Karena kami di sini memang satu akomodir, satu yang hanya kepingin kami ketahui, yang utama Pak, keterbukaan informasi publiknya Pak. Jadi mohon izin, jangan melebar kemana-mana. Tujuan kami hanya ingin mengklarifikasi, mendengarkan bagaimana pandangan daripada BNN yang langsung terjun langsung. Karena kami tahu Pak tugas BNN. Kebetulan saya mitra Polri, saya 88. Mungkin semua di sosial kontrol karena ada yang bekerja sama juga dalam konteks untuk kebenaran. Nah kami di sini mohon izin sekali lagi mencari kebenaran Pak, untuk pemberitahuan daripada masyarakat yang bukan hanya lokal tapi sudah nasional. Hanya itu aja Pak. Jadi tolong penjelasannya bagaimana, terus tujuan untuk mengarai hak mereka ini kenapa, indikasi mereka ini kan 7 butir tuh Bapak jelaskan tadi, tapi tes urinnya positif 10 Pak. Ya Pak ya, berarti lebih dari 7 dong Pak. Yang dibeli 20. Ya 20. Informasi 20. Oke, taruh kita nggak tahu ya apa satu-satu, menetapnya apa setengah-setengah, kita nggak tahu. Sisanya 7 Pak. Ya, 13 sudah dipakai. Nah, jadi informasi yang kami dapatkan 13 butir yang sudah terkonsumsi. Berarti 2 paket dong Pak. Karena setahu kami 1 paket Kinect itu 10. 10. Ada 2 paket. Jadi yang sudah terkonsumsi di situ adalah 13 butir. Sisa 7. Jadi arahan untuk mereka itu direhab atau dilepas dengan Bapak tadi saya simak 2 minggu sekali ya, ngemel Pak ya, bahasa mereka juga tuh ngemel Pak ya. Absek ngemel 2 minggu sekali ya, terapi. Itu juga kita mau tahu. Terapi. Itu kita mau tahu kebenarannya, benar nggak mereka itu terapi? Kalau saya lebih cenderung pertanyaan saya gini Pak, kalau itu cuma soal barang saya sudah lampirkan juga dalam pemberitaan.
soal hitungan barang ya. Nah, saya pertanyakan dari 10 orang yang ditahan ini, apakah mereka ini semua masuk daftar yang sama? Asesmen dasarnya apa? Regulasinya apa loh? Apakah dia baru 2 kali? Kamu berapa kali? 2 kali? Kamu 3 kali, 4 kali? Itu dasarnya apa gitu loh? Apalagi LC itu hampir tiap malam kayaknya neken. Saya agak bingung kalau mereka selalu gitu loh Pak. Ya kan? Sementara mereka nggak punya uang, ada yang punya uang. Baik, Ya kan? jadi Bapak ya. Itu Jadi, ada dasarnya itu Pak. kenapa kita ketahui BP itu 20? Kan dari keterangan mereka membeli 2 kantong paket. Ya, 2 kantong untuk paket itu masuk di kantong isinya 20. 10 Pak. 10. Saya minta barang lama Pak, tahu Pak. Iya. Jadi menurut keterangan Hijrah ya. menurut Tiap keterangan hari saya Pak di Metro. Bertahun-tahun. Iya. Sekarang enggak? Nah, semenjak tahu Pak Karyoto itu jangan. Baik. Jadi kita atau saya atau kami menyampaikan fakta. Jadi asal 20 itu berdasarkan keterangan daripada mereka, para pelaku ini. Nah, inek itu ditaruh di atas meja, di dompet, posisinya terbuka. Dalam kondisi mungkin Bapak tahu juga seperti apa di room itu, kondisinya remang-remang. Dompet yang ada duitnya tuh Pak ya. Ada tahu? Yang dompet yang ada duitnya ya. Ada lagi yang dompet ada duit kan. Yang itu yang ada duit ya. Ini gitu. Jelas ada khusus untuk inek itu. Oke. Ya. Nah, jadi inek itu bebas. Semua yang ada di situ tahu bahwa inek itu di situ. Jadi yang mau nenggak silakan ambil. Nah, jadi yang kami temukan pada saat pemeriksaan itu adalah sisa pakai 7 butir. Jadi kami tidak mempunyai niat apa-apa, ya memang itu yang kita sampaikan, 7 butir itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan asesmen, mendasarkan pada rekomendasi tadi, kami melaksanakan asesmen, kemudian direkomendasikan rehabilitasi, dan dari hasil asesmen itu hasilnya adalah rawat jalan. Tiap 2 bulan mereka 2 kali seminggu mereka melakukan pengobatan di sini, Pak. Saya belum terjawab tadi dari maksudnya kan begini, dari 10 orang kita pasti beda klasifikasinya, ya kan? Dari 10 orang yang pengguna yang sudah positif ini kan beda. Ada yang apakah sama semua mereka pengguna? Kan Ya kan? Sudahkah kira-kira BNN mendeteksi ini siapa sih? Sehingga bisa ada di atas meja, terus siapa yang mau pakai, kira-kira udah ngedrop, ambil lagi, ngedrop, ambil lagi, itu siapa kira-kira pemilik tas ini? Nah, ini yang bisa menjadi indikasi bahwa mereka yang memiliki tas ini nggak bisa pulang. Yang beli satu tambah lagi dikit Cuma kurang dosen ya. Sudah Saya mereka nyimak dikeluarkannya kapan? Apakah ketika malam jam berapa? Malam penangkapan ya. Penangkapan balik kedua, apakah besok dia dengan masing-masing masuk usia 10 berarti saya tahun 2 itu akhir Bapak Ibu sekalian ya, menambahkan kembali yang disampaikan oleh Pak Kadri. Jadi kami ini apa namanya, mengikuti peraturan yang ada di kami Pak, bahwa masa penangkapan itu 6 hari. Artinya 6 hari ini kan ada waktunya 2 kali 24 jam kan, 3 kali 24 jam. Berarti hari pertama, penangkapan masa pertama adalah 3 hari. 1 pada 24 jam. 3 berarti
Penangkapan untuk narkoba itu ada 6 hari, 3 kali 2 jam. Jadi pertama 3 hari, kemudian lagi diperpanjang lagi dengan masa penangkapan yang kedua 6 hari. Kami melaksanakan asesmen terpadu terhadap para penyalahguna atau penolong 10 itu di hari ke-4. Kan ditangkap itu malam Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, mereka selama per hari ini ada di kantor, tidak kami lepas. Tahan. Belum Pak? Belum kita belum melakukan penahanan, belum melakukan proses penahanan. Nah, di dalam waktu 4 hari itu kami melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan seperti intelijen tadi yang sampai Pak Kabit kan untuk mencari informasi tentang pertama tadi siapa sih yang ngirim barang ini kan gitu. Kemudian juga mengetahui juga mereka ini bagaimana keterlibatannya. Jadi masing-masing alat komunikasi kita cek, nah gitu kan. Nah kemudian pada saat mereka bersta ini kepemilikan perintahnya tadi Pak Usai, ya kepemilikan barang ini kalau boleh dikatakan kita terus Pak ini duit dari mana? Kan itu, ini duit kami Pak, duit rame-rame. Bahasanya itu kan tidak ada yang duit rame-rame dipakai untuk kita karena kesempatan spontan kamu happy. Ada kegiatan yang mereka mau happy, belilah barang bukti tersebut. Nah, kan ada yang ingin tahu, ada yang masuk broadcast katanya. Saya tanya langsung dari mana? Mana motor punya broadcast Pak? Coba telusuri benar begitu broadcast gitu. Karena selalu kita menyamakan, maaf. Jadi broadcastnya itu dari mana? Kami beli ini Pak, buka di IG. Dia bilang gitu kan. Ini saya nanya langsung. Dari IG yang diberikan itu kan muncul nama itu. Yang dibuat ada. Terus ketemuannya barang dikirim ke sana itu. Di lokasi itu makanya taruhnya di dalam tas itu masing-masing orang bisa pakai. Kenapa saya bilang Pak dalam proses? Kan saya sendiri Pak sedang mengalami anak-anak di bawah ukuran SMP Pak. Itu perbandingan. Beli dari mana? Kan saya buka dari aplikasi yang ada. Kemudian itu saya ambil. Kira-kira bayangan seperti itu. Kalau saya tidak begitu percaya mereka ini ya. Bendahara ini Pak. Saya tahu persis. Jadi jaringan mereka saya tahu persis Pak. Jadi kalau alasan kolosal soal IG kayaknya nggak percaya, nggak yakin. Walaupun emang itu ada Ya, Pak. walaupun itu ada. Itu yang kami sampaikan kami Pak. Sudah kita buka dari intelijen kita, analisa intelijen. Itu sudah dapatkan itu. Makanya dibilang Kabit tadi bukan hanya yang menelusuri si Bang Edar. Alhamdulillah demi Allah Pak yang bawa. Kemarin sore kami sudah ambil yang memang kebenaran dapat barang sedikit, yang besar itu ukuran sabu-sabunya. Karena yang 10.000 itu sudah terkirim ke bank kita. Ini ada kesamaan dengan barang yang diambil dengan kemarin sore. Tapi kan begitu Pak. Ini aja Pak. Nanti kalau ada informasi Terus kemudian begini Pak, saya sampaikan lagi, bagaimana keterkaitan dengan masalah tim asesmen terpadu. Seperti disampaikan tadi, kami melaksanakan asesmen terpadu ini ya, ada asesmen hukum dan medis. Nah, jadi melihat dari kepemilikan tersebut dengan pertimbangan bahwa yang petunjuk jumlah yang kami laksanakan ya tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada atas kepemilikan yang ada tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan untuk direhabilitasi Pak. Kenapa dikatakan harus demikian? Pecandu penyalahguna bukan ditempatkan dalam penjara. Dia harus menjalani direhabilitasi. Makanya kami memberikan pelayanan untuk rehabilitasi yang nanti dijelaskan oleh dokter tadi Pak. Kalau tadi sudah dijelasin ke Bapak. Betul. Ini mohon maaf. Yang saya mau tanya sedikit Pak. Untuk sisanya Pak BB di 7 butir kemana ya Pak? Ada Pak. Hah? Ada. Ya dari siapa ya Pak? Terus dijalannya sampai di mana? untuk BB yang 7 butir kita membuat berita acara Pak. Kita sampaikan di Ketidakadilan. Ketidakadilan apa? Ketidakadilan kawan-kawan anak usaha di Kaliawi, baby satu biji ditangkap. Kawan-kawan usaha di Panjang, babynya setengah butir ketangkep. Ini ada 20 butir ditangkap di dalam ruangan KUD. Ada pelakunya masih dalam posisi pakai, ada sisa ineknya, kemudian dilepas dengan dalih apapun. Ini soal ketidakadilan. Bapak harus lihat juga Pak, Republik ini kita semuanya suka dengan Pak Prabowo, meski saya tidak suka Pak Prabowo, tapi kita harus hormati
ketimpangan ekonomi sekarang ini Pak jangan dipancing-pancing dengan kapan BNN begini. Udah, tidak ada kata tambat saya kira ya dari kasus ini BNN jemput lagi mereka. Mau pakai dari apapun Pak, yang datang ke sini nih, mohon maaf udah ada di kepala saya, nggak ada yang percaya omongan Bapak. Dokternya siapa yang keluar, yang ketangkep Husein, acem dokternya, udah saya tenang aja. Udah. Jadi maksud saya Pak, kawan-kawan yang datang rame-rame ini kan datangnya masih baik-baik gitu loh. Situasinya masih enak-enak. Kita minta supaya BNN juga besar hati. Ada kesalahan segala macam, katakanlah kemudian yang bersangkutan ditarik lagi. Ya, itu aja Pak itu. Kalau mau pakai dai ini hasil dokter ini segala macam, udah apa? Ini pemain semua yang datang ini Pak. Mohon kami juga didengarkan. Jadi kalau Bapak menyampaikan nanti pikiran kamu sudah pecah-pecah. Mungkin menyampaikan kami nggak bisa konsen dengan satu tujuan. Perlu Bapak itu tahu bahwa kami melaksanakan tugas di BNN. Mungkin tidak banyak yang mengetahui pelaksanaan tugas kita seperti apa. Tapi kami melaksanakan tugas lillahi ta'ala. Kami tidak main-main. Dan karena ini adalah kebijakan yang diberikan oleh pimpinan dari pusat sampai bawah. Kalau mungkin Bapak pernah melihat Pak Kepala BNNP menyampaikan artis tidak boleh ditangkap, penyalahguna tidak boleh diproses. Nah, itulah yang kami laksanakan. Didasari apa? Bahwa penyalahguna itu adalah pintu masuk pertama. Pintu masuk pertama dia akan menjadi apa? Kalau kita biarkan, nah ini dia akan semakin terjerumus. Kami karena melaksanakan pemberantasan ini kita hajar bandar, jangan sampai muncul bandar baru. Tapi dengan begini kan, bagaimana Bapak membiarkannya? Bukan membiarkan. Tadi tindakan yang tepat menurut pimpinan kami di BNN untuk penyalahguna adalah di rehab, di asesmen, di tim. Saya juga pernah menjadi tim hukum. Saya juga menyampaikan kepada penyidik-penyidik yang ada di Polres, di Polsek maupun di Polda, ini adalah tindakan penyelamatan. Bohong itu Pak. Kita cek ginjal itu Pak. Saya mau nanya Pak. Saya kalau bawa barang itu ketangkep saya apa? Silakan Pak. Asesmen. Tinggal barangnya berapa Pak? Satu aja. Ya kita asesmen kita. Aku mana nih Pak? Kalau kosong masuk saya. Kalau kosong masuk. Berarti ada perbedaan ya dari BNN sama dari polisi ini. Tangkap penjara. Iya Pak, makanya Jadi ini barang ini diceger dulu Pak. Itu adalah tarik lagi barang itu. Jadi kan Kami kesini kami seperti ini pemain semua Pak. Mantan. Termasuk saya yang ngurus adik saya sendiri. Saya tahu persis. Kami kesini ini hanya untuk keadilan Pak. Kalau memang sepakat tempat lagi untuk rehat, Bapak berangkat dengan kita. Sekarang ke Polres, ke Polda, kita rehat semua. Iya, jangan tumpang tiga Pak, jangan tumpang pilih. Semua orang yang tertangkap kemarin Jadi di kegiatan asesmen kita sudah menyampaikan kepada para penyidik
Iya Pak, Bapak menyampaikan ke para penyidik. Pak, nanti paham. Artinya penyidiknya Bapak anggap tidak benar karena masih banyak yang sudah ditetapkan pemakai. Itu masih diproses. Betul. Itu kalau aturan itu saya tahu Pak, kami tahu. Udah masuk angin ini. Sekarang kalau Barang. kita ke Polres, komitmen Bapak kata lillahi ta'ala untuk negara ini kita berangkat sekarang ke Polres. Ya. Betul. Pak, saya sampaikan dulu ya. Jadi, begini Pak. Apa sih gunanya asesmen terpadu? TAT namanya kan? TAT ini seperti Pak Kapita tadi adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi terkait. Itu pintu masuknya. Apakah perkara ini pada saat kita melaksanakan asesmen terpadu ini, apakah pemakai, penyelah mudah, pengedar, atau bandar? Kan gitu. Ini pertama. Makanya kita diberikan waktu masa penangkapan 6 hari tadi Pak. 3 hari, 3 hari. Biar 6 hari, itu 6 hari Nanti dulu, saya jelaskan. Jadi masa penangkapan 3 hari kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan segala macam. Oh, dirasakan kurang, kita perpanjang lagi sampai dengan 6 hari. Itu masanya. Bentar Pak, setelah melewati masa 6 hari itu, kita kan melaksanakan asesmen terpadu yang diajukan oleh penyidik kepada asesmen terpadu dilaksanakan. Di pintu asesmen terpadu ini baru kita ketahui, oh dia penyalahguna, oh dia pemakai, oh dia pengedar, oh dia bangkar. Kalau 1 butir Pak, 2 butir, ternyata dia minta apa 1 butir? Saya jadi perantara Pak, si A nggak bisa masuk pengedar nggak? Kira-kira begitu. Bukan masalah itunya Pak. Ini perbedaannya Pak. Bukan masalah bandar atau ini. Oh bahwa mereka ini termasuk kategori yang mana? Pertanyaan muncul. Pak, bagaimana dengan yang di polisi yang dilaksanakan? Jangan Pak. Betul Pak. Ya. Mereka tidak mengajukan asesmen terpadu ke kita sudah melewati masa 6 hari Pak. Kita lihat dari masa penangkapan. Terbitlah penahanan, artinya proses hukum berlanjut. Ya, ada poin dari semua penjelasan ini bahwa tidak harus 11 orang ini di asesmen untuk rehabilitasi. Menurut penjelasan, 1 butir saja dia pegang, kalau dia jual, dia sudah pengedar. Sekarang dari 5 orang atau 6 orang yang kata RC mungkin sum-suman kan? Katanya sum-suman yang membelikan barang ini, yang mendapatkan barang ini berarti menjual ke Ensum. Betul, pengedar. Harus pengedar dia. Tidak semuanya harus kalau mungkin begitu. Harus fair dong kita. Ini ada apa? Kok semuanya secepatnya harus angin. Oke, jemput mereka sekarang juga. Saya mewakili kawan-kawan di sini Pak. Saya berharap BNN bisa akui kesalahan, minta maaf. Dan 5 orang tadi itu segera ditahan. Itu tujuan kami di sini Pak. 10. Itu aja Pak poinnya Pak. Jadi daripada ngalur ngidul cerita, tujuannya itu Pak. Saya mewakili kawan-kawan di sini yang 10 tadi sudah dilepas, ditahan. Nah itu. Nah terkait kehilapan dari BNN, udah akui kesalahan, kita maaf Pak. Kami nggak butuh Pak penjelasan panjang-panjang Pak. Kita juga ngerti hukum, tahu. SEMA juga kita tahu Pak. SEMA itu kewenangannya itu hakim Pak. Bukan kewenangan polisi, bukan kewenangan BNN. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tuntutannya cuma itu Pak. Kami ya mungkin tidak akan karena ini akan menjadi debat terbaru. Iya. Pasti Pak. Jadi ini Pak, apa yang kami lakukan itu juga sudah kami laporkan ke pimpinan di pusat, dan dari pihak pusat juga mendukung daripada apa yang kami lakukan. Mungkin kami akan langsung apa-apa semuanya yang Bapak sampaikan kepada kami akan kami laporkan dulu pusat. Nanti Sekarang ditampung aja Pak, dikasih kesimpulan. Ya kapan mulainya? Ya nanti apa yang ada yang kita bicarakan pada saat ini akan kami tulis semuanya untuk dilaporkan ke Kita kan siap juga BNN nahan lagi, itu aja sih. ya, nanti kita apa ini sampai ke pusat prosesnya. nah, setelah kita dapat jawaban dari pusat nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu.
Kita demo ini. Setelah tanggal 28 itu tertangkap, mulai diberikan asesmen dan direhat kawal jalan. Artinya sebelum diberikan rehat kawal jalan ini mereka diamankan di sini. Ada orang berarti Ini berapa hari? Tahan dulu berarti. Berapa hari, Pak? Berapa hari? Belum dijelasin. 4 hari. Jadi tanggal berapa mereka diizinkan? 28, 29, 30, 31, tanggal 1, tanggal 2 mulai 15. Hah? 15. Nah, Berarti mereka sudah dikeluarkan dari melaksanakan apalagi kalau saya sih akuin kesalahan, minta maaf. Tiga itu aja. Apa itu tadi? Ya BNN dengan bilang dia akuin kesalahan, minta maaf sudah. Kita minta itu ditahan. Cuma kita buat Tiga ditahan benar. Saya enggak Pak. Kami hilang melepaskan, kami salah, sudah sekali akan tahan kembali. Cuma 3 poin itu Pak. Itu yang hadir di sini saya mewakili Pak. Ya. Saya berharap Pak kalau itu sudah ditahan kami puas Pak. Puas. Itu seperti saya sampaikan tadi Pak, kami tidak bekerja Lari ke asesmen. sendirian. Ada pimpinan. Kami ada pimpinan, lalu ini lapor pimpinan dulu. Nanti petunjuk dari pimpinan seperti apa, itu nanti yang kita akan laksanakan, kita sampaikan dulu. Dan satu lagi Pak, di situ informasinya ada uang Pak, masih simpang siur Pak. Saya minta Bapak jujur, apakah uang itu cash 600 juta, apa 1,5 miliar? Ini simpang siur juga nih Pak. Isu, Masya Allah. Ini berita. Nah itu ada tuh Pak informasi. Pak, sampaikan ke kami Pak. Itu cash itu Pak. Sampai ke kami, kalau Benar, ya? memang betul ada menurut saya Pak. Benar Pak. Tapi nggak ada uangnya Soalnya Pak. Pak, ini ketiban yang nggak enak seperti Bapak sampaikan tadi kan, kita ada uang seolah-olah kami terima uang. Betul. Jadi gini, Padahal Pak, kita izin belum Pak, kerja. tapi dulu jangan emosi dulu, slow aja. Masyarakat Ini ini kan, ya Pak, berarti isu ya Pak ya. maaf. Masyarakat ini kan penuh ketidakpastian, kecurigaan. Kenapa? Ini nggak adil. Jadi kalau kami datang ke sini menanyakan sesuatu, klarifikasi aja. Kalau memang nggak ada uang, nggak ada uang. Terus soal berita soal 1,5 yang ditawarkan untuk bendahara HIPMI itu nggak ada, ya sampaikan nggak ada gitu. Jadi nggak simpang siur. Makanya tunjukkan Nah, iya. Kalau Pak Karyoto saya yakin kalau Pak Karyoto, tapi belum tentu yang lain. Nah ini harus tegas juga Pak Karyoto. Sekarang berarti ya Pak, benar wajar kali ini poinnya Pak. Ya Pak, nanti kalau memang Bapak ada indikasi siapa anak buah saya yang ini, sampaikan ke saya. Nah itu, udah pas itu Pak. Kalau itu Pak, kita ini nggak mungkin mau memeriksa seperti yang tahu kawan-kawan tuh BNN kan Bapak sendiri di sini. Kita nggak menuduh yang itu. Kita Iya, itu itu seperti jauh. Bapak ini tadi, kita ini menuntut keadilan aja, persamaan Pak. Ya, Kita Ya. Ditahan. Makanya kalau memang kalau memang semua pengguna Pak, banyak di Polres itu Pak, yang katanya 1-2 butir dan dia baru, itu ditahan. Bapak jangan rusak, kita sama-sama berangkat. Saya Pak, ini Pak Desra, ini hanya cuma beli 50.000 paket sabu-sabu di Natar. Saya ngurus di Polres Pesawaran. Meja hijau Pak, saya yang dampingin. Itu sedih saya, orang perlu cuci piring maknya. Pak, saya potong ya. Seperti itu Pak. Saya ini yang sering membantu hampir setiap hari melaksanakan asesmen kesalahan dulu Pak. Saya tegur penyidik, yang begini apa untuk kamu mengajukan? Kan sudah ada aturan ya saya bilang. Iya. Kan pada saat penangkapan itu kan dikasih 6 hari loh, saya bilang. Iya. Tempatkanlah waktu 6 hari ini, apakah mereka ini termasuk kategori saya bilang tadi? Kalau hanya memakai, ngapain harus dimajukan? Pak, yang diajukan kami ini P19, perkara sudah maju. Jadi BNN dan Polri ini sebenarnya ada ketimpangan. Bukan Pak, kalau itu mau dilepas ditangkapnya untuk apa jadi? Bentar nih Pak. Di razia itu untuk apa kalau kemudian mau dilepas? Saya tanya Pak. Ini Pak, Mau nangkep PD-nya kan udah jelas bukan PD-nya tadi katanya. ini tadi saya Ini buat apa? baik sampaikan. Hah? Jadi nanti Sini loh. Bentar tolong. Coba. Ini saya menganggap ini adalah momen penting. Ini akan terus berlanjut. Apakah akan stop sampai? Iya.
Kalau nanti semakin banyak Bapak melihat hal yang seperti itu, satu butir pidana, satu butir masuk penjara, ya nanti akan berlanjut terus Pak. Jelas, Pak. Berhentinya sampai kapan? Jelas Pak kalau itu tidak adil Pak. Bukan begitu Pak. Jadi masalah ini loh. Ini kan sudah saya sampaikan juga para penyidik. Ini harus di stop. Jangan sampai masyarakat seperti itu yang menjadi korban, yang duit cuma sedikit, tukang parkir, Iya, banyak begitu lah. Iya, Pak. Orang yang susah-susah Yang itu saya itu seperti itu, Pak. Bukan orang-orang. Bukan nggak benar, memang. Itu mah namanya uang. Itu seakan-akan ada posisi-posisi yang baru disalahkan dari hasil pertemuan kita hari ini. Enggak. Maksud saya sederhana Pak. Ini ada orang ketangkep 20 biji ineknya. 7 Pak. 2 Iya. 7 yang sisa. Kan positif kencingnya olehnya positif. Berarti kan ada di mana? Enggak mungkin akan wajib jadi olehnya positif inek. Iya, sisanya 7 yang dimakan 10, 17, berarti kan gitu. Pasti ada yang konsumsi. Ada yang lebih dari 1. Nah, maksud saya 20 biji ini ada yang ketangkap, kenapa mesti dilepas? Paket Bandar Lampung ini Pak tahu juga banyak yang lebih kecil dibanding ini tapi nggak dilepas. Oleh karena itu poinnya saya bilang ini cuma soal ketidakadilan itu aja. Karena yang punya ketangkep ini saya yakin pasti bapaknya bukan tukang beca. Yang tangkap ini pasti bapaknya bukan tukang cuci piring tadi. Karena ada uang maka kemudian ada WH. Untuk orang tuanya gitu. Iya dong namanya himpunan pengusaha. Kan gitu. Himpunan pengusaha Indonesia. Tegaskan Pak ya. Kalau masalah uang, selama ini saya juga banyak ditawari Pak. Berapa? Tapi saya tidak pernah mau. Nah, itulah kalau Bapak yakin. Saya lurus. Saya yakin. Mesin Jiru banyak yang menawari saya Pak untuk dilepaskan bandarnya. Tapi saya nggak mau. Sekarang Bapak bersiap. Kalau masalah uang saya nggak. Kami yakin. Dan sekarang mohon permintaan kami 10 orang tadi ditahan. Nah, sekarang kalau memang Bapak bersih. Saya juga percaya Bapak ini. Itu Pak Karyoto. Kalau Pak Karyoto nggak sanggup mundur. Kita jangan pulang dulu aja, aku dulu jemput tadi. Paling karir Pak. Izin Bang. Saya karir Bapak. Izin. Iya Bapak Mas. Saya amati, saya Misrul dari Ladang, Mas Kamuda Lampung. Makanya saya pakai Batik. namanya itu ada. Saya mau tanya, tadi kita menuntut keadilan Bang ya. Sekarang pertanyaan saya, ini orang kita orang berduit. Saya punya tetangga, BP-nya 1, 2 orang ditangkap. Itu langsung berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya rehab orang berduit dengan tidak? Tetangga saya di rehab itu Pak, langsung berangkat 6 bulan Pak, di rehab, tidak pulang-pulang. Tapi mengapa ini ada kewajiban harus 2 minggu sekali datang lapor? Ada duitnya. Oh gitu. Apa bedanya? Sama-sama pengguna, ya kan? Sama-sama ketangkap, hanya beda BP, beda yang punya meter dengan enggak. Sehingga tetangga saya ini Pak, tukang beca tadi terus terang, itu di leher Pak, di Masgar 6 bulan, sekolahnya berhenti Pak. 6 bulan sekolahnya berhenti ke orang. Tahan itu. Masa depannya hancur karena polisi, oknum polisi, saya menangkap. Harusnya lapor. Karena rehab. Tapi kenapa ketika orang berduit direhab bisa datang seminggu 2 kali? Saya hanya menanyakan apa bedanya rehab masyarakat tidak mampu dengan orang-orang yang berduit. Demikian Pak. Keadilan sosial. Di sini tidak keadilan, tidak ada. Kalau sila keduanya.
tadi itu tadi. Kinam sama rawat jalan. Istrinya tadi. Kalau kinam itu kalau di Lampung dikirim ke lokal kalian ada Pak. Bukan ke Masgar. Ini ada di Masgar, Pak. Di Masgar. LP anak iya. Dia bawa umur lagi, Pak. Bawa umur itu masih tidak rehat. Nah ini yang berduit. Pak, Iya, Pak. dia 2 minggu sekali harus lapor. Mengapa mereka yang harus lapor 2 minggu sekali? Itu pun Pak, setelah mereka keluar 6 bulan, mereka masih wajib lapor 1 minggu sekali. Tapi yang ditanyakan perbedaannya apa? Sama-sama pemakai, sama-sama pengguna. Biar membuat sekarang ini kita menjadikan Pak Daryoto orang bersih. Berani nggak dia nahan? Kalau orang bersih dia berani nahan. Itu sekarang kita tunggu jawaban dari Pak Daryoto. Ini dulu, saya nyampaikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan amanat juga masyarakat adat. Jadi kalau bicara tadi yang di sebelah situ kan sudah jelas. Katanya dapat dari IG. Terdakwa sudah jelas SP, ya kan? Namanya sudah terjelas. Dari mana asalnya kita tahu. Semua yang ada di sini kita tahu mana kampung-kampung narkoba. Ya. Jadi kita nggak boleh menutupi. Kita tahu. Walaupun di situ ada benulung, ada pelamu, ada segala macam teteh. Kan? Kembali ke persoalan tadi 10 itu. Kan situ bisa dikorek secara detail. SP itu siapa? Ya kan? Sumber dari mana? Alangkah bebas inek itu kayak kacang kayak kuaci di atas meja. Ya kan? Terus ini gambaran, Pak. Itu kalau dalam kami itu anak-anak muda itu ikan, Pak. Ikan itu 400.000 sampai 600.000. Kabupaten Lampung Tengah itu satu ikan 500.000, Pak. Ya kan? Satu ikan 500.000. Segitu sekarang. Wah, bagus banget. Kalau kata orang, weh, ini kok ada iwan. Kalau kita nggak nyambung, ada ikan patin, ikan mas. Ya, 500.000, Pak. Ya. Kalau itu dua paket, weh lumayan tuh, ya. Apakah hal-hal seperti ini nanti juga berlaku? Ya kalian ketangkep yang nangkep ini BNN, kalian nangkep Polres, Polsek, wih gambo ya dek kita di sel tikus. Padahal sebelum nangkep hubungan BNN. Nah itu, nah kembali lagi itu ke SP, apapun itu komitmen, terus semakin bias. Kawan-kawan media ini Pak Aryoto, ini sudah merilis 1,5 M, ya, menantu bla 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 sini. Ini bias juga. Maka sebelum lebih lihat lagi, kita minta juga, dia yakin dan percaya kalau Pak Daryoto tidak satupun rilis juga pernyataan sikap itu. Kami tidak menerima, titik. Ya kan? Kalau bicara adat ini Pak, kalau bicara narkoba ini Pak, kami masyarakat adat ini lebih dirugikan daripada oknum-oknum anggota ini. Kami sudah begawi ratusan miliar, ratusan juta, hancur gara-gara ikan 500.000. Ya kan? Iya. Terus saya juga nantang juga setelah selesai masalah ini, ada nggak kemauan bersama antara kepolisian dengan BNN serta pengusaha hiburan, terutama organ-organ tunggal? Itu bahaya kita. Iya. Iya. Karena hadir sebelah sini ini katanya udah hijrah, alhamdulillah udah hijrah kita. Udah. Banyak gitu. Coba kalau dikasih, coba. Iya. Terus kalau Bapak kalau Bapak bicara memberantas narkoba, gampang Pak. Udah ada alarm tentang narkoba itu Pak. Ya. Jadi jangan simbol aja, bersinar. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf, agak keras ini maklum ya, namanya orang BE kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita minta, ini ada PR untuk Pak Daryoto. Keputusan kita ini hari ini bagaimana 10 orang tadi ditahan. Kembalikan lagi. Dari Pak Daryoto. Ya, kita jawab Pak. Bisa kan Pak? Ya. Kita kasih waktu lah ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Langsung sekalian. Pak gas. Satu hari. Diam. Tolong. Biar Pak Daryoto memberi Jadi jawaban. kegiatan Bapak Ibu sekalian dan Ya. ini
akan kami laporkan ke pusat. Nah, kemudian beri kami waktu 1 minggu untuk melaksanakan arahan dari pusat. 1 minggu. Karena kami habis menangkap yang kemarin 11 kilo itu ada sekitar 8 tersangka. Kami masih belum melakukan pemeriksaan sama sekali. Kami coba selesaikan itu dulu sampai mereka ditahan. Nanti baru makanya kami minta waktu yang itu, kami masih ada kerjaan yang masih terbengkalai belum kami kerjakan. Nanti pasti akan kami sampaikan siapa yang dituakan untuk bisa saya komunikasikan, bisa kami minta nomor handphonenya sehingga nanti kami bisa menyampaikan. Mohon maaf izin Pak. Mohon maaf betul. Bapak sudah tahu keinginan kami ke sini. Apa Pak? Ya. Apa keinginan kami di sini kalau Bapak yang mau bakal dilaporkan ke atas Bapak apa? Ya mau proses itu. Proses gimana? Dilakukan ini proses penyidikan. Penangkap kembali Pak. Iya, penyidikan itu sudah lengkap. Nah itu maksud saya Pak. Itu Bapak sudah tahu ya Pak. Keinginan kami cuma itu. Nah, sudah. Makasih Pak. Kita juga di sini minta nomor Pak Karyoto biar meringankan pekerjaan Pak Karyoto. Kalau nanti ada informasi, kami setuju ya Pak? Benar. Iya, jangan jadi mitra. Karena yang punya nomor telepon saya tidak pernah ngasih informasi. Nah, kita sampai Pak. Kita sampai betul. Lanjut Bang Yudi. Saya sampaikan nomor HP saya. Mudah-mudahan Pelan Pak. Pelan. menjadi Mitra Pak. mitra 08123. Jangan Pak, pelan-pelan Pak. Jangan Pak. 08123 Tolong diulang Pak. Coba ulang Pak. Ulang Pak. 08 diam dulu. 12. Sudah ada di sini. Semua data dikasih. Jadi izin izin Pak. Pak Benen mau tanya. Handphonenya ini striker Pak. Enggak, ini kan sudah ada nomor telepon. Nanti dibagi di grup. Nanti dulu. Jadi kita nih kan kita kumpul. Kita sudah satu sepakat. Satu. Yang perlu saya jelaskan Pak Karyoto, Bapak, Ibu, kami di sini seluruh ketua lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Kami memohon jangan ini dijadikan lebih besar, Pak. Karena kami yakin, kami pastikan ini tidak adil, Pak. Jadi kami apapun caranya kami meminta itu ditangkap kembali. Kami tidak ada kebencian dengan perorangan HIPMI, HIPMI dan LC-nya tangkap semua. Tidak ada kepentingan antara Jadi Pak, kami di sini akan menyerahkan surat Dukungan. Biar jelas. Lanjut bro, sabar bro. Kami di sini akan menyerahkan surat pernyataan sikap dan surat tuntutan, Pak. Di sini kami tidak bisa memberikan waktu 2 hari, kami di sini 6 hari, Pak. Kami tunggu 6 hari. Karena menurut saya kita ini sudah digital, Pak. Laporan itu menurut saya bangun, dan ini kan ada urgensinya. Jangan sampai Lampung ini dibuat tidak kondusif oleh BNN Lampung. Nah sekarang saya mau tanya Jastra, ketika hari ini kita rapat, ternyata BNN tidak bisa lahap. Bagaimana Kita aksi. Saya akan pimpin ke Jakarta, Pak. Kita jemput paksa. Dan akan kita kasih ini kan contoh. baru audien, Saya pastikan ada aksi besar-besaran di Bandar Lampung. Jadi mohon kami ini tidak bisa ada negosiasi lagi. Kami minta 10 orang itu ditahan kembali. Nah dikasih waktu berapa hari? 6 hari. 6 hari. Pak.
Coba tulis tuntutannya. Ini ditandatangani oleh perwakilan semua lembaga yang mau diterima. Foto dulu, foto. Ini aja lah, foto. Jadi bagi-bagi. Berarti ini juga media juga betul. Iya. Kalau udah dibacakan aja. Nanti saya baca. Lupa. Bang Hari ya. Karena sampai tertangan ya. Kita pikirkan ketika nanti juga minta pendapat. Dan belum pimpinan kan waktu memberikan asesmen juga nggak perlu juga pendapat. Saya pikir Pak bekerjanya kan harus memberikan asesmen oleh hak. Nggak perlu juga minta pimpinan. Laporan saja kembali diamankan proses penyidikan laporkan juga masuk ke jadi hari ini aman. Jadi izin ini saya karena mengingat waktu saya akan bacakan saja. Ini ada Aliansi Anti Narkoba Provinsi Lampung, Bandar Lampung, tanggal 8 September 2025. Hal dan pernyataan sikap kepada Kepala BNN Provinsi Lampung di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi kami sampaikan. Teriring doa kami pada Allah Ta'ala agar senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehubungan dengan adanya peristiwa penggerbakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung pada tanggal 28 Agustus 2025 di Karaoke Astronom Hotel Grand Mercure dengan mengamankan beberapa yang terbukti mengkonsumsi dan memiliki narkoba, dan diantaranya adalah pengurus HIPMI Provinsi Lampung, namun statusnya mendapat asesmen atau rehabilitasi rawat jalan. Maka kami Aliansi Anti Narkoba yang terdiri dari beberapa ormas LSM dan tokoh masyarakat Lampung menyatakan sikap dan menuntut: 1. Segera menahan kembali semua yang telah diamankan di Karaoke Astronom Hotel Grand Mercure Karaoke dan membatalkan status rehab mereka sampai dengan persidangan demi azas keadilan. 2. Segera menangkap penyuplai narkoba yang menyuplai. 3. Segera memeriksa oknum petugas BNN Provinsi Lampung yang diduga menerima sejumlah uang untuk melancarkan status rehab. Jika tuntutan kami tidak terrealisasi dalam waktu 6 hari ke depan dari hari ini, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran bersama seluruh ormas dan lembaga yang tergabung dari Aliansi Anti Narkoba Provinsi Lampung. Demikianlah surat ini kami buat untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.